Mbak, ada hal yang dikhawatirkan nggak sih mungkin dari pihak pihak luar ya terkait dengan apa masuknya kakak ada nama Rifki, ada nama Misha gitu. Ya mungkin kalau aku sempat ngobrol sama pihak Dukcapil, kenapa nggak kayak gitu masalah? Kan saya bertanya sama Dukcapil gitu, apakah anak yang belum menikah itu harus satu kakak dengan orang tua? Ternyata tidak gitu. Jadi pemahaman orang ini yang nggak bisa saya sebut namanya ini agak pemahaman itu agak kolot gitu loh, nggak Hmm. milenial. Padahal Padahal banyak teman-temanku yang punya apartemen di Surabaya, ibunya di Makassar, mereka tuh bisa kakak dengan orang tua, padahal masih kuliah gitu. Hmm. Bahkan ponakan saya sendiri bisa numpang kakak ke alamat orang lain walaupun nggak ada hubungan darah dan keluarga, Hmm. tapi bisa gitu loh. Jadi di sini emang kurang pemahaman gitu kan menurutku gitu. Jadi uh, kita nih zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Dia pemikiran orang tersebut kalau aku bilang termasuk jadul gitu, kayak kolot gitu, nggak milenial. Sementara kayak Rifki sendiri nih, dia bilang, Bu nanti kalau aku udah jadi rumah, aku pindah aja deh kakaknya ke situ gitu. Artinya ya udah gede gitu, nggak Hmm. masalah walaupun dia belum menikah gitu loh. Hmm. Kan gampang, kalau dia udah menikah tinggal masukin nama istrinya kayak gitu sih. Hmm. Jadi Iya. apa ya, ada rasa apa sih, di sini aku pengen menumpahkan, aku pengen netizen tuh juga berkomentar apa tuh Hmm. plus minusnya, artinya bahwa kakak ini tidak menentukan nasib seorang anak dan kakak Hmm. itu bebas-bebas aja walaupun nggak ada garis keturunan ke keluarga, kita bisa numpang kakak ke Hmm. orang lain gitu kan, atau anak-anak yang belum menikah juga bisa bikin kakak sendiri selama dia udah 17 tahun kayak Hmm. Rifki kayak gini. Iya. Begitu Rifki, Mbak. tapi ketika ayah manggilnya apa ayah ya bikin kakak, kamu tahu ya? Maksudnya untuk persetujuan segala macam ya. Mungkin boleh ceritain dong, Rifki. Waktu ayah bikin kakak, Rifki tahu nggak kita udah jadi satu kakak? Iya, Rifki nggak tahu nggak, karena tahu yang ngurus tuh ayahnya. Hmm, hmm. Tapi dengan adanya ini mungkin kamu seperti apa sih komentarnya? Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menginginkan gitu. Sih gimana ya, ya biasa aja gitu, kayak nggak terlalu mikirin hal-hal kayak gitu lah. Ya maksudnya kayak mau fokus ke Kuliah. kuliah aja gitu, kayak nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Hmm, Ya masih ada orang Oh, kalau nggak suka ya jahit aja sih, nggak apa-apa. Pasti kan orang juga pasti ada yang suka, ada yang enggak ya. hmm. Mbak Megi, tapi dengan maksudnya dengan ini kan juga kemarin juga sempat ada pemberitaan yang tidak benar ya. Mungkin dari abang sendiri mungkin gimana sih sempat kayak takut gitu nggak sih ke media gitu? menurutku kalau menurutku pribadi memang ini harus diluruskan gitu Hmm. loh, karena ini nggak benar gitu. Kalau memang benar saya nyatakan benar gitu, kalau salah ya pasti saya harus bela gitu, karena kan Hmm. jadinya fitnah Mbak. Kalau fitnah dibiarkan gitu kan, orang kan banyak yang komentar, oh Mbak Megi ketakutan. Bukan aku takut, aku nggak takut. Kalau Hmm. iya aku bilang iya, kalau enggak, aku bukan takut Hmm. sama siapa-siapa. Di sini aku harus menyatakan kebenaran gitu, bahwa Hmm. itu bukan suamiku yang bikin, artinya bukan suamiku yang melarang anak-anak masuk dalam kakak. Gimana sih Mbak, orang ini kakaknya aja dia yang bikin kok Mbak Hmm. tuh. Iya. Ini aja nih, orang nggak, ini aja kakaknya dia yang bikin, ini nama anak-anak ada dalam satu di sini yang Hmm. dipermasalahkan karena tidak ada nama anak-anaknya dari suamiku. Ada dua anakku tuh nggak ada di sini. Jadi Hmm. dikira itu orang aku punya niat jahat, tidak baik dan lain-lain, padahal aku juga nggak tahu karena yang memutuskan jadi satu kakak atau tidak kan suami aku, dan suami aku Hmm. berpikir rumah yang di Jakarta itu yang kita nyamperin harus ada anak-anak di situ, harus ada penghuninya gitu. Hmm. Karena kan nggak tahu Mbak akan lama di Makassar atau nanti setelah masa jabatan suamiku kita akan hijrah lagi ke Jakarta. Maksudku kan jadi cuma tinggal masukin nama-nama aja Iya, gitu. iya, iya. Ya Mbak, pribadi aku ikut sama suami aku Mbak. Kalau Hmm. misalnya kalau Rifki terus terang memang saya sudah tanya gitu, kamu betah nggak di sini? Ya udah, karena dia betah ya udah saya beliin rumah gitu. Artinya Hmm. di sini kan memang ada ini kan pernikahan Mbak ayah sambung dan ibu sambung. Jadi kadang-kadang saya juga harus menjelaskan bahwa ini saya beli sendiri, ini enggak gitu kan. Karena ya, supaya juga nyaman gitu ke depannya, jangan ada orang yang suzon ya kan Hmm. gitu. Hmm.
ya apa-apa. Makanya saya bilang Rifki betah di sini, saya berikan dia rumah dengan kerja keras saya supaya dia juga punya rumah sendiri, nanti dia punya kakak sendiri. Sebenarnya dari semua ini kalau buat saya pribadi ada hikmahnya. Saya juga jadi tahu bahwa Rifki itu udah dewasa, dia bisa bilang, pun kalau rumah udah jadi aku pindah ya, aku kakakku sendiri aja, ya bagus. Jadi kan nanti pada saat misalnya saya ikut suami saya hijrah, misalnya dia mau merantau kemana, habis selesai masa jabatan mau ke Jakarta lagi, berarti kan Rifki udah ada punya rumahnya sendiri. Dia bangun kelak masa depannya di sini, dia bisa nanti punya istri di sini, menikah, dia sudah ada rumah sendiri. Kalau saya berpikirnya positifnya seperti itu. Cuma kan orang yang berpikir negatif ini ada, Mbak, yang kita nggak bisa paksakan orang itu sepemikiran sama kita. Betul. Gitu. Saya di sini pengen membuka mata orang-orang yang berpikiran sempit dan suuzon gitu, bahwa halo, ini udah zaman milenial kan, artinya kakak itu bisa kemana aja. Rifki mau numpang kakak ke rumahnya Mbak juga bisa, kalau keluarga Mbak nggak keberatan, karena mungkin misalnya Rifki kerjanya daerah sana, atau Rifki mungkin S2 di sekitar daerah rumah Mbak, harus ada kakak yang domisili di situ, nggak masalah. Mainin aja, bersihin hati, jangan suuzon, karena dampaknya dari menyakiti hati orang kan, orang nggak maafin orang tuh nggak bisa minta maaf ya, itu selesai. Nggak mungkin juga, itu masih butuh waktu gitu loh untuk bisa melupakan. Apalagi nggak ada kata maafin saya ya untuk kesalahan yang itu, kan nggak pernah ada ucapan maaf gitu. Jadi saya jujur kayak agak masih dongkol, cuma balik lagi adalah lebih baik saya memaafkan orang yang walaupun nggak bisa maafkan saya, selesai gitu. Karena yang ada dari pemberitaan ini ya Mbak, bukan bikin orang sadar, malah semakin menjadi kalau berhubung. Iya, Mbak Megi di postingan di dari saya yang buat saya ya pelajaran tamparan lah buat saya. Artinya dengan pemberitaan ini udah salah sasaran. Yang pertama tuh ya, merugikan nama baik suamiku. Terus yang keduanya, suamiku bilang belum tentu yang kamu tuju itu tepat sasaran, belum tentu juga bikin orang itu jadi lebih baik ke kamu. Yang ada enggak ya udah. Makanya saya balik lagi, hanya Allah yang maha membolak-balikan hati. Karena saya pribadi juga kewalahan untuk memaafkan orang tersebut gitu. Tapi balik lagi, hidup dengan dendam itu sia-sia. Jadi saya lebih baik memaafkan, karena ada prioritas buat saya, yaitu keluarga inti saya, kayak suami saya, anak-anak saya, semuanya itu lebih penting. Mbak Megi di situ kan Mbak Megi juga sempat bilang katanya ngomongnya di depan anak-anak itu seperti apa Mbak? Itu dan respon anak-anak sendiri gimana? Jadi pada saat itu ngomongnya depan anak, itu bukan depan Rifki. Dan memang kebetulan saya tuh kalau ada kejadian yang kayaknya nyakitin gitu pasti saya rekam itu gitu. Kejadian itu saya perdengarkan ke Rifki. Oh, terus Rifki tahu Ki dengan kejadian mama yang digituin sama saudara. Kaget sih, kaget. Kayak ternyata ada saudara kayak gini. Nggak nyangka ya, maksudnya kan udah lama tinggal di sana, ternyata masih ada yang nggak suka gitu loh dengan apa kehidupan baru kalian di sana gitu. Tapi Rifki sendiri kenal nggak sama orang itu? Ya kenal lah. Masih suka main kok sama anak. Oh, tapi setelah kejadian itu ada hubungannya masih baik-baik aja apa gimana? Nggak pernah ketemu lagi sih, kali kayak cuma main game bareng gitu doang. Sama anaknya. Iya, sama anaknya. Mbak Megi sendiri tapi salah sih Mbak, sebenarnya anaknya nggak salah, sama aku juga anaknya nggak baik. Iya. Ini kan personal dia aja. Iya. Aku juga nggak yang marah sama kecewa sama ibu terus anaknya jadi kena ibu. Itu personal dianya aja. Sempat sih kemarin waktu acara buka puasa yang terakhir tuh buka puasa di sana di Bodi masih sempet sih ketemu sama aku. Cuma ya kayak gitu ketus. Oh, tapi di maaf di Lebaran ini ada permintaan maaf nggak dari dia Mbak? Nggak ada sama sekali. Pokoknya di sini tuh mahal untuk minta maaf, di sini tuh mahal. Oh, jadi di Lebaran pun juga tidak ada itikat baik, maksudnya kan sudah dijelaskan sedemikian rupa gitu, tapi mereka tetap tidak mengerti gitu kan? Ya maksudnya ya artinya kalau saya sih beliau pada nggak minta maaf ya nggak apa-apa, paling nggak mereka tahu bahwa aku tuh nggak akan pernah bisa diam kalau aku disakitin gitu.
artinya walaupun dibilang kamu gak usah ngomong sama siapa-siapa gitu kan, artinya udah kamu urusin anak kamu aja di kamar gitu, gak usah banyak ngomong kemana-mana. Ya aku nggak mau lah gitu. Jadi sekali sabar kalau aku disakitin, aku pengen orang itu tahu bahwa aku juga punya suara, bahwa aku juga didengar oleh banyak orang. Dalam hal ini aku ingin menegakkan suatu kebenaran bahwa jangan pernah menyakiti hati orang gitu. Kan balasan perbuatan jahat itu kan nggak cuma di akhirat tapi dunia juga gitu. Tolong jangan sakitin hati saya gitu aja sih intinya gitu. Karena kan kata-kata tuh lebih tajam daripada pisau, Mbak. Kalau Waktu itu ngomongnya di depan Al ya, saya Al itu kan anak di bawah umur, sayang sekali gitu kan. Bang Muhammad sendiri gimana Mbak? Mungkin apakah hubungan sama saudaranya masih tetap atau ada Baik-baik aja gitu. Malahan sih kalau menurut aku malahan dari apa yang terjadi itu malah jadi tuh lihat ini nih gitu, malah jadi suamiku malah yang kayak pusing gitu jadinya, karena kan dia bingung ya berdiri di antara saudaranya dan istrinya gitu, kayak gitu sih. Walaupun dalam hati suamiku mungkin dia tahu mana yang benar mana yang salah, cuma yang membuat aku jadi salah adalah karena aku publish gitu loh, Mbak. Tapi Mbak Miki, aku udah pikirin kenapa aku publish gitu, karena aku pengen dia nggak begitu lagi sama orang. Dia harus sadari betul gitu bahwa dia nggak bagus begitu gitu, walaupun dia lebih tua. Tapi gini, walaupun usia lebih tua saya menghargai, tapi harus tahu juga bahwa walaupun kami adik yang lebih kecil, kita juga mau dihargai. Bahwa kalau orang salah itu, kalau saya dididik dari kecil ya Mbak, kalau orang salah itu harus minta maaf, dan orang yang salah itu harus tahu letak di mana maafnya gitu. Sementara di sini orang salah itu susah sekali minta maaf. Beda memang. Rifki mau nanya nih, selama Lebaran kemarin ada komunikasi sama Ayah Kiwil nggak? Nggak ada sih, paling kayak cuman aku yang WA aja sih, kayak bilang aja gitu doang. Iya elah, nggak bilang-bilang udah nggak WA apa-apa sama Apa Udah dikasih THR nggak sama Papa Kiwil? ya Mbak, mau komunikasi aja enggak, baru-baru dikasih THR ya. Tapi ngeliat nggak sih postingan-postingannya dia, ada beberapa yang dia bajunya kembaran bareng sama keluarganya. Kita juga bareng sih. paling kayak cuman lihat story dia gitu doang, lewat gitu ya. Oh, berarti sama sekali kamu nggak dikasih THR sama Papa Kiwil? Nggak minta juga? Nggak minta juga. Udah sih. Oh Rifki ini Mbak, Rifki ini anak yang baik, artinya gitu. Dia tuh ayah sabar aja. Justru aku tuh kadang lebih dari gua kesabarannya. Jadi kayak adik-adiknya, mana uang kurang, aku mau lagi gitu. Udah kok jatuh, gitu kan. Aku mau dua, gitu kan. Kalau Rifki tuh dia gitu. Sama kayak anak-anakku yang gede, yang anak-anak satu juga gitu dia. Biasanya yang dia itu malahan aku kasih banyak. Iya. Mbak Megi, berarti ini permasalahannya di rumah, di dalam rumah tangga sendiri sudah clear ya Mbak ya? Maksudnya Abang Muhammad pun juga nggak ada masalah sebenarnya ya? Sama aku baik-baik aja, emang nggak ada masalah, clear gitu. Cuma yang dipermasalahkan ini, soalnya aku ini kan orang yang tidak biasa dipublikasi, Mbak. Iya. Ada sih yang tulisannya, memang aku lihat tuh di YouTube tuh, aduh, Muhammad menolak anak-anak Kiwil dalam satu kakak. Muhammad, pokoknya itu kan dikit-dikit. Makanya kita ya, walaupun suamiku nggak kasih izin, nggak mau wawancara, tapi sih aku harus bicara, gitu. Karena jadinya fitnah Mbak, gitu. Kecuali memang dia melakukan, orang dia yang bikin kok ini kakaknya. Coba saya kasih kakak saya yang lama ke beliau yang asli, lalu beliau urus, gitu loh. Udah jadi, baru ini saya terima, kan surat-surat itu semua saya simpan. Yang dituduhkan adalah aku jahat gitu kan, sama orang itu dituduh jahat karena sengaja nih, kok kan emang nggak ada anak-anak kandung Pak Muhammad, kenapa kamu diam aja, kenapa kamu nggak ide ini, karena orang
suamiku udah punya ketetapan sendiri kan dia pemimpin dalam rumah tangga. Mm-mm. Terus saya bilang ya udah aku dituduh kayak begitu kita masukin aja timbang keduk capil dimasukin kan bisa kan gitu. Mm-mm. Nah, terus kata suamiku nggak usah. Aku bilang makanya nggak itulah mbak, maksudnya kita kan udah sama-sama dewasa kan. Itu ya udah sama-sama punya mahligai rumah tangga sendiri. Kapal ibarat kata di sebuah kapal yang ada nakodanya masing-masing, maksudnya masing-masing aja. Gitu loh. Maksud aku kita udah sama-sama dewasa kok, biar kita punya keputusan kita masing-masing, kita punya rumah tangga kita masing-masing. Ada masanya berkumpul dengan keluarga yang happy aja. Gitu. Jadi nggak perlu ada sidang, ini disidang, itu disidang, ini dikumpul ini. Aduh mbak, hari ini mbak kita umur udah berapa ya? Kok itu umur udah 40, mau insya Allah nih nanti 44 tahun mbak, gitu loh. Tua saya. Iya. Umur kita udah segini. Jadi mindsetnya saya juga udah yang ya aku pikir mah di atas 40 udah fokusnya ibadah, gak ngurusin rumah tangganya orang, gak ngurusin kehidupannya orang. Itu udahlah gitu. Makanya saya tuh kadang suka ada rasa trauma mbak, bukan kadang, emang trauma. Jadi kadang saya posting apa yang saya beli, oh ini dari uangku, ini dari iniku gitu, karena ketakutan mbak, ngerti nggak? Iya. Iya, karena saya ketakutan kan, orang kalau yang nggak ngerti mbak Megi gimana sih dia posting apa show off, enggak, bukan itu tujuan Allah mah. Aku cuma pengen nggak ada yang musik aku, gitu. Nggak ada yang menuduh aku sih itu boleh ngelecehin atau meretin suaminya atau apa, atau nggak mau aku. Makanya kalau netizen yang cerdas, mereka bilang balik jualan, dia kumpulin uangnya, dia beritas kredit, dia kumpulin uangnya, dia jual ininya untuk beli ini supaya mereka tahu. Kasian kan kalau misalnya anak udahnya nyaman nanti tinggal itu gini kasian loh, dia tuh diam aja. Anak ini masih kuliah mbak, diam. Tapi kalau dia udah gede masih bisa ngebentak orang juga. Iya. Oke. Iya. Iyalah, sekali waktunya digitin orang diam. Lama-lama ntar dia bilang stop ya sampai saya ini kita pulang. Bisa begitu pasti namanya anak laki. Dia kan sekarang masih sekolah, nggak apa-apa. Maksudnya artinya hanya fokus belajar. Makanya dia cuma bilang udah lah, nggak usah posting nggak usah posting apapun. Dia negur, lihat tuh kan gitu. Anak-anak cuma gitu kan nggak sesuai kan yang sama bunda tuju kan. Nah iya kak, udah kayak gitu kan akhirnya hapus bikin caption yang buat, tapi tetap udah terlanjur. Bagus, salah satu media ada yang screenshot. Nah, kalau tidak ada media yang screenshot, maka saya nggak punya pembelaan ke hadapan suami saya, karena memang benar bahwa saya tidak ngomong bahwa itu suamiku. Saya bilang pihak lain, pihak luar, mereka bukan suamiku. Iya. Cuma saya sedih aja, memang momen menyakitkan itu memang tidak pernah bisa terlupakan ya mbak. Iya. Bagaimana saya sama anak saya dihakimi. Artinya saya lebih merasa dihakimi, gitu kan. Oke. Sebaik-baiknya hakim yang ada di muka bumi ini, tapi hanya Allah hakim yang jadi saya nggak masalah dihakimi, mau dikatain, mau diapain. Kalau sekarang saya udah pelajaran gitu ya mbak, mau dikatain, mau dihakimi, mau di apain kayak, mau di inilah apa, di nilai apa pun. Nanti kan balik lagi ada pertanyaan. Oke, Mbak Megi terima kasih banyak waktunya.